Ya, saya agak mundur dikit kawan-kawan. Inilah pintu gerbang utamanya kawan-kawan untuk menuju ke pelabuhan ini. Pelabuhan Pemenang. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua kembali kawan-kawan sekalian di channel MNR Kanada ini. Ya, pertama saya ingin berdoa untuk kita semua, mudah-mudahan seluruh para subscriber dan seluruh kawan-kawan yang menyaksikan tayangan ini senantiasa di bawah lindungan Allah, diberikan keberkahan, melimpah rezekinya dan barakah. Oke rekan-rekan sekalian, saat ini saya berada di salah satu dermaga, dan dermaga yang ini dinamakan dengan dermaga Pemenang atau pelabuhan Pemenang. Dan sebenarnya pelabuhan Pemenang inilah yang paling pertama dulu yang ada di daerah ini kawan-kawan. Sebelum ada pelabuhan di Dusun Kecinan, Dusun Lunara dan lain sebagainya. Jadi pelabuhan Pemenang inilah yang paling ada terlebih dahulu kala itu kawan-kawan. Dan sebenarnya dulu kita lebih mengenalnya dengan Bangsal ya kawan-kawan. Nah, saya ingin mengajak kawan-kawan sekalian untuk mereview sejenak bagaimana situasi terkini di pelabuhan Pemenang atau pelabuhan Bangsal ini. Selamat mengikuti. Nah, ini kawan-kawan di depan kamera ini ya, terminal penumpang pelabuhan Pemenang. Nah, jadi disinilah terminal penumpangnya. Jadi seperti biasa kawan-kawan, kalau di daerah KLU ini ya, karena ini merupakan daerah pariwisata, maka tamu-tamu yang ada di sini di pelabuhan ini biasanya kebanyakan dari mancanegara kawan-kawan. Dan inilah pelabuhannya kawan-kawan, Masya Allah, tabarakallah. Wow. Tapi di sini pasir putihnya nggak ada ya, bukan pasir putih kalau di sini kawan-kawan. Nah, ini di depan kamera ini yang ada anjungan ini kawan-kawan, ini dinamakan dengan sire kawan-kawan. Sire bahasa kita tuh sire, sira ya bahasanya. Kemudian yang sebelahnya lagi yang hanya kelihatan setengah itu adalah Gili Air. Nah, sementara Gili Meno dan Gili Trawangan kurang kelihatan dari sini. Insya Allah nanti akan saya bergeser ke sebelah kiri supaya kita bisa menyaksikan secara jelas. Jadi apa kawan-kawan, Trawangan, kalau Gili Trawangan dan Gili Meno itu kalau dari pelabuhan Bangsal ini cukup jauh, lebih dekat dari pelabuhan yang ada di dusun saya, yaitu di Dusun Kecinan. Inilah gambarannya kawan-kawan sekalian, Masya Allah, tabarakallah. Oke, kita lanjut kawan-kawan. Ini adalah pintu utama penyeberangan kawan-kawan. Pintu utama penyeberangan menuju transportasi yang ada di depan kamera ini kawan-kawan. Di sini ada juga si speedboatnya kayaknya. Tapi ya, ini di depan kamera kelihatan speedboatnya kawan-kawan. Banyak juga transportasinya menggunakan yang biasa, apa namanya ini ya. Yang jelas kalau menggunakan yang biasa ini kawan-kawan, jadi durasi penyeberangannya cukup lama, sekitar 1 jam bahkan mungkin lebih. Nah, kalau menggunakan speedboat ini ya saya kira nggak begitu lama juga, walaupun jarak antara pelabuhan ini dengan Gili Trawangan cukup jauh. Nah, saya sekarang berada di sebelah kiri penyeberangan ini ya kawan-kawan. Dan tayangan perdana tadi saya berada di sebelah kanannya. Jadi beginilah suasananya kawan-kawan, dan di depan kamera ini ada yang sudah berangkat kayaknya ke Gili Trawangan. Ini Masya Allah, tabarakallah, nyantai di sini ternyata kayaknya enak banget ini kawan-kawan.
Oke, kita lanjut. Kita ambil dari lokasi yang lain. Situasi yang ada di Pelabuhan Pemenang atau Pelabuhan Bangsal ini, kawan-kawan. Tidak ketinggalan delman ya, kawan-kawan. Memang dulu sebelum perkembangan yang ada di lokasi ini, kawan-kawan, kita hanya menggunakan delman ini ya. Jadi dulu waktu itu saya masih kecil ya, kawan-kawan. Jadi dari pasar di depan kita itu, kalau kita terus menembus ke depan sana, di situ ada pasar Pemenang, kawan-kawan. Jadi biasanya dulu kita sering ke pasar ya, dan kala itu karena masih jarang kendaraan, kita selalu menggunakan pelabuhan ini menyeberang ke Dusun Kecinan, kawan-kawan, menggunakan ya transportasi biasa, bukan speedboat ya, dari pelabuhan ini. Dan saat itu masih jadul banget, dan sekarang Masya Allah tabarakallah perkembangannya sudah luar biasa, dan selalu menggunakan delman ini, kawan-kawan. Oke, kita lanjut. Wow, ada jualan ini, jualan nanas. Kayaknya ini akan dibawa ke salah satu gili nih, kawan-kawan. Ketemu lagi nih dengan delman. Halo Nu, salam dong sama penontonnya. Halo Nu, assalamualaikum dong. Yuk, malu Nu. Sudah berapa tahun ya saya nggak ke lokasi ini, kawan-kawan. Sekitar 20-an tahun lebih baru kali ini bisa merapat ke tempat ini ya. Masya Allah tabarakalrahman. Gili Matra, Getto Gili Matra. Saya nggak paham ya, Gili Matra itu yang mana ya? Ini Gili Matra. Kalau yang itu Gili Terawangan. Ada cilok. Sayangnya nggak ada yang bisa saya wawancarai untuk menginput informasi yang lebih detail, kawan-kawan. Ini kayaknya mau hujan ini. Kemarin hujan di KLU ini luar biasa besar nih, kawan-kawan, sampai banjir, longsor di mana-mana. Oh, ada juga yang kurang sedap diliput. Oh, dan ini ternyata tempat pembelian tiketnya, kawan-kawan. Koperasi Angkutan Laut Karya Bahar. Kayaknya tarif ongkosnya ada di sini, cuman nggak enak kita liput saat ini, kawan-kawan sekalian. Masih ada tamunya ya biasa, kawan-kawan. Tamunya biasa, pakaian pendek ya, pakaian pendek tradisi mereka. Ya, saya agak mundur dikit, kawan-kawan.
Inilah pintu gerbang utamanya kawan-kawan untuk menuju ke pelabuhan ini. Pelabuhan Pemenang. Nah, ini parkir motor ternyata di sini, parkir motor Yudis. Nggak tahu ini berapa. Kayaknya kemarin sih saya sempat nanya ya kepada teman-teman, ternyata di sini disewakan bukan hanya per hari, bahkan bisa untuk seterusnya, bisa 1 bulanan di situ. Jadi kawan-kawan kita yang ada di daerah Pemenang ini ya, ini kalau kita menembus ke situ itu jurusan Pemenang, daerah Pemenang kawan-kawan. Nah, jadi mereka yang nyebrang ke situ yang kebetulan bisnisnya ada di Trawangan ya, jadi mereka biasanya menyewa parkiran di tempat ini kawan-kawan, di parkiran Yudis ini, dan ini bisa bulanan loh kawan-kawan. Nah, itulah kawan-kawan sekalian liputan singkat seputar pelabuhan Pemenang atau pelabuhan Bangsal. Kalau dulu kita tidak mengenalnya dengan pelabuhan Pemenang kawan-kawan, tapi kita mengenalnya dengan nama Pelabuhan Bangsal. Oke, saya kira sudah cukup lengkap ya saya liput. Mudah-mudahan liputan ini bisa menghibur kawan-kawan sekalian, dan apabila rekan-rekan ingin ke Lombok silahkan di kolom komentar, dikomentari kapan, tanggal berapa, bulan apa, karena saya berada di Lombok ini masih cukup lama, sekitar 2 bulan ke depan. Bagi para subscriber atau siapa saja yang menyaksikan tayangan ini, silahkan dikomentari. Tidak lupa saya doakan untuk segenap kawan-kawan yang menyaksikan tayangan ini di penghujung liputan ini. Tak lupa saya doakan mudah-mudahan seluruh kita diberikan rezeki yang melimpah dan barakah, dan segera bisa melaksanakan ibadah umrah ke tanah suci kota Mekah. Kita bersua kembali di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.